Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi di bab yang keempat untuk pelajaran IPS, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Silakan antum buka buku paketnya halaman 99. Bagian A ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan hasil dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia dan bukan suatu hadiah dari para penjajah. Menjelang proklamasi kemerdekaan, rakyat Indonesia menghadapi banyak sekali peristiwa penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat menjadi BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Tujuan dari pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. BPUPKI ini anggotanya adalah 63 orang dan ketuanya yaitu Rajiman Weddiodiningrat, sedangkan wakil ketuanya adalah Raden Panji Suroso. Bagian B ada sidang BPUPKI. BPUPKI melaksanakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi ini sebelum kemerdekaan Indonesia. Sidang tersebut tujuannya adalah untuk menyusun dasar negara Indonesia merdeka dan ada 3 tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, yang ketiga Soekarno. Kemudian ada juga Panitia 9. Untuk merumuskan dasar negara sesuai usulan dalam rapat BPUPKI dibentuklah Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini anggotanya adalah 9 orang yang diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta. Selanjutnya ada pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Tugasnya adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. Ketua PPKI adalah Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Anggotanya berjumlah 21 orang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh penting Indonesia yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widiyodiningrat menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Jepang menyatakan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, setelah itu peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widiyodiningrat kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Di tanggal yang sama, Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Ia pun menemui Soekarno untuk mendesak agar segera dilakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Namun, Soekarno menolak usulan tersebut karena menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui sidang PPKI. Sultan Syahrir dan golongan muda lainnya mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Hasil rapatnya yaitu menyatakan bahwa proklamasi harus segera dilaksanakan. Akhirnya, mereka pun menjemput dan membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang, sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Yang ketiga, ada penyusunan naskah proklamasi. Setelah berdiskusi dengan golongan muda di Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta menyetujui untuk segera melaksanakan proklamasi. Wikana dan Yusuf Kunto dari golongan muda membawa kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta. Soekarno kemudian memimpin rapat PPKI di Rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jakarta. Rapat tersebut tujuannya adalah untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusun naskah proklamasi untuk kalimat pertama adalah oleh Ahmad Subarjo, kalimat kedua oleh Muhammad Hatta, penulis naskahnya adalah Soekarno dan pengetik naskahnya adalah Sayuti Melik. Yang keempat, detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awalnya proklamasi hendak dilakukan di lapangan Ikada. Sekarang letaknya ada di sebelah selatan lapangan Monas. Tapi untuk menghindari bentrokan dengan tentara Jepang, tempat pembacaan proklamasi dipindahkan. Akhirnya proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10:30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Setelah teks proklamasi dibacakan, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Latif, Hendra Ningrat, dan S. Suhud ditugasi untuk menjadi pengibar bendera. Pengibar bendera tersebut diiringi oleh lagu Indonesia Raya, dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Berita proklamasi tersebar ke seluruh Indonesia dalam waktu yang singkat. Penyebarluasan berita proklamasi dilakukan melalui pamflet, siaran oleh kantor berita Domei milik Jepang, surat kabar Cahaya dari Bandung, dan Suara Asia dari Surabaya. Kemudian utusan ke berbagai daerah yaitu Teguh Ahmad Hasan ke Sumatera, Samratulangi ke Sulawesi, Ketut Puja ke Nusa Tenggara, dan A.A. Hamidan ke Kalimantan. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dicapai berkat jasa para tokoh. Para tokoh tersebut antara lain yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Muhammad Yamin, dan Sultan Syahrir. Nah, itu materi IPS untuk hari ini. Silakan antum pelajari lagi di buku paket dari halaman 99 sampai 106. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.